Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial sandiwara radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur, sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkah, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-7 dengan judul Gemerut Hati Sang Pendekar. Apakah yang tengah terjadi dengan gadis itu? Kelihatannya ada sesuatu yang membuatnya ketakutan. Dia kelihatannya menuju ke arahku sini. Biar ku tunggu saja di sini. Tolong Kakang Sanjay. Kakang, di manakah kau, Kang? Sepertinya wanita itu tengah mencari seseorang. Itu. Tidak jauh dari wanita itu, aku melihat ada seseorang yang tengah bersembunyi di atas pohon. Siapakah orang itu? Apakah dia hendak berniat jahat? Atau dia melompat menghadang wanita itu? Rupanya pemuda itu adalah orang yang sedang dicari oleh wanita itu. Siapakah mereka? Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Kakang, aku takut, Kakang. Bawa segera aku pergi dari sini. Tinggalkan segera desa ini, Kakang. Aku tidak mau mati, Kakang. Aku tidak mau mati dengan cara seperti itu. Iya. Aku pun tidak ingin kehilangan dirimu, Ikum. Kau tidak akan kubiarkan menjadi kurban dari keganasan makhluk yang berkedok ruh agung. Apakah tidak ada yang tahu kau datang kemari? Kau meninggalkan desa. Mereka mengejar aku, Kakak. Mereka tahu. Celaka jika demikian. Ayo kita segera tinggalkan desa ini. Aku telah menyiapkan perahu tidak jauh dari sini. Mari, Ikum. Ayo anak-anak, jangan biarkan mereka lolos. Ayo. Langkah masuk. Ayo, kalian coba beli. Langkah sampai terluka. Ayo, tolong cepat. Itu suara mereka sudah dapat kudengar. Cepat, Kum. Baik, Kakang. Ayo, Kakang, ayo. Kenapa itu? Kakiku terkilir. Aduh, Kang. Ayolah, Kum. Mereka tidak jauh di belakang kita. Cobalah untuk berjalan. Tidak bisa, Kang. Tidak bisa, Kang. Perahu itu sudah tidak jauh lagi, Kum. Biarlah, ku gendong kau. Rombongan pengejarnya sudah terlalu dekat. Agaknya keduanya tidak akan dapat lagi menyelamatkan diri. Itu seorang pengejar yang satu berkelebat cepat.
Agaknya ada di antara mereka yang memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Mau lari kemana kau, Ikum? Ruh Agung telah mengendaki dirimu. Bagaimana mungkin kau akan dapat menolaknya? Kau akan menemukan kebahagiaan abadi di sisinya. Janganlah mencoba untuk menentang keinginannya. Tidak. Aku tidak mau menjadi korban dari iblis sembahan kalian. Aku tidak mempercayai adanya Ruh Agung yang menuntut kurban. Tidak, aku tidak mau. Kau kira dengan berlindung di belakang kekasihmu itu, kau akan dapat menghindarkan diri dari Ruh Agung? Ki Sureng Baja pun tidak akan mau bertindak seceroboh itu menghadapi aku, utusan dari Ruh Agung. Menyingkirlah, Sancang. Keputusan dan sikapku ini sedikit pun tidak ada hubungannya dengan Ki Sureng Baja, ayahku. Semua perbuatanku ini adalah tanggung jawabku sendiri. Apakah dengan kata-katamu itu kau akan tetap bermaksud hendak melawanku? Menentang utusan dari Ruh Agung? Iya, aku akan menentang siapapun yang hendak mengganggu dan menyusahkan Ikum kekasihku. Jika itu adalah keputusanmu, anak muda, kuharap kau tidak akan menyesalinya. Hei, anak-anak, tangkap Sancang dan Ikum. Keduanya harus segera mendapat hukuman dari Ruh Agung. Ayo kita tangkap mereka. Tunggu dulu, kawan-kawan. Untuk mengalahkan anak sombong itu, kukira kita tidak perlu turun tangan bersama-sama. Aku akan mencoba menghadapi pemuda yang menjadi putra dari benteng desa Kacirpan. Kau tidak akan dapat menghadapinya seorang diri, Rumpak. Anak ini bukanlah Ki Sureng Baja. Benteng desa adalah ayahnya. Tapi kau tetap tidak akan dapat menghadapinya, Rumpak. Lihatlah saja. Aku tidak percaya jika anak semuda ini sudah harus ditakuti seperti itu. Ayo, bersiaplah bocah sombong. Aku akan mencoba meremas mulutmu itu. Silahkan, Paman Rumpak. Tapi sebenarnya lah, saya tidak pernah memiliki keinginan untuk mencari perkara dengan Paman. Sudahlah, jangan banyak cakap. Udahlah. Kau mundurlah, Rumpak. Kita tidak mempunyai waktu banyak untuk bermain-main dengannya. Biar aku saja yang menyelesaikannya. Tunggu dulu, Tuan Pak. Tunggu dulu. Anak ini hendak membawa kutuk bagi desa kita ini. Aku akan menghabisi anak pembawa penyakit dan malapetaka ini. Rumpak, sarungkan kembali senjatamu itu. Janganlah coba untuk menitikkan darah. Hal itu juga akan membuat Ruh Agung murka. Setiap tetes darah yang tumpah di kampung ini hanyalah boleh jika semata-mata untuk keagungannya. Dengarlah Ki Guru Pager. Tidak ada satupun dari penduduk desa ini yang patuh dan rela dengan segala tindakanmu yang mengatasnamakan Ruh Agung. Mereka semua patuh dan tunduk oleh karena kekerdilan jiwanya yang tidak berani menyuarakan hatinya. Ayo, akuilah. Kalian akuilah kata-kataku. Kau benar-benar keterlaluan, Sancang. Apakah semua yang kau katakan itu juga merupakan sikap dari Ki Sureng Baja ayahmu? Tidak. Ayahku walaupun memiliki kepandaian yang tinggi, tapi dia tidak ada bedanya dengan mereka itu. Pengecut. Sudahlah. Aku tidak mau berdebat denganmu, anak muda. Rumpak, ambil pedang di pinggang anak muda itu dan bawa ke balai desa. Diam di tempat kalian masing-masing. Kakang. Mundur kalian semua. Apakah kau benar-benar hendak mencari susah? Mundur kalian semua. Aku akan membunuh siapapun juga yang berani menyentuh Ikum kekasihku. Mundurlah kalian semua. Biar aku yang akan menghadapinya. Hati-hati, Ki Pager. Anak itu pandai sekali memainkan pedangnya seperti ayahnya. Jangan khawatir, Ki Rumpak. Mereka semua yang berada dalam lindungan Ruh Agung pasti akan selalu berada dalam keselamatan. Untuk yang terakhir kalinya, Ikum, aku minta agar kau mau menyerah dan ikhlas menerima permintaan dari Ruh Agung. Ki Guru Pager, aku sudah memutuskan untuk hidup dan mati bersama-sama dengan Kakang Sancang. Akan tetapi,
Aku mempunyai hak untuk hidup. Dan aku bersama-sama dengan Kakang Sancang sudah memutuskan tidak ingin lagi tinggal di desa yang dikuasai oleh kepercayaan iblis. Biarlah ayahku dan juga seluruh penduduk desa ini menerima kutuknya. Kutuk yang memang mereka kehendaki sendiri. Karena mereka sudah memuja Ruh Agung. Jika aku lebih suka mati daripada dijadikan kurban sembahan pada Ruh Agung. Baiklah. Jika demikian, aku akan memaksamu. Mundurlah Ki Guru Pager, atau golokku ini akan menghentikan langkahmu itu. Mundurlah Ki Guru. Laki-laki tua yang mengenakan jubah pendeta itu terus saja melangkahkan kakinya mendekati kedua remaja yang kelihatan cemas dan takut. Golok dari sancang yang tajam berkilau diacungkannya ke muka, berusaha untuk menghentikan langkah laki-laki tua yang dipanggil dengan nama Ki Guru Pager. Dan ketika langkah mundur kedua remaja itu terbentur dengan sebuah parit kecil, keduanya terhenti sesaat. Dan Ki Guru Pager mengulurkan tangannya untuk meraih golok sancang. Akan tetapi, pemuda yang merupakan putra dari Ki Sureng Baja yang dikenal sebagai benteng desa Kasirepan segera menarik pedangnya dan... Ikum, larilah cepat. Tinggalkan tempat ini. Larilah Ikum. Tidak, Kakang. Aku tidak ingin meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini. Maafkan aku, Ikum. Aku tidak dapat melindungimu. Rumpak, bawa gadis itu, juga pemuda itu. Baik, Ki Pager. Mundur kalian semua. Kalian tidak akan mendapatkan diriku hidup-hidup. Jika kalian maju satu langkah saja, aku akan menusukkan golok Kakang Sancang ke dadaku. Dan kalian hanya akan membawa mayatku kembali ke desa itu. Mundur semua. Ya, ini adalah keputusanku, Kakang. Lebih baik aku mati daripada menjadi korban sembahan iblis yang berkedok Ruh Agung. Mundur kalian. Kau tidak akan melakukannya, Ikum. Kau harus merelakan dirimu bagi Ruh Agung. Diam di tempatmu, Paman Pager. Aku bersungguh-sungguh. Mundur kalian. Kau tidak akan melakukan itu, Ikum. Kau tidak akan melakukannya. Lepaskan pedang itu. Ayo. Mundur. Aku akan benar-benar melaksanakan kata-kataku, Paman Pager. Mundur. Ki Guru Pager kembali melangkahkan kakinya mendekati Ikum yang tengah menekan golok kekasihnya di dadanya. Kedua tangannya bergetar dan air matanya mengalir deras di wajahnya. Dan ketika gadis desa yang malang itu sudah memastikan niatnya untuk membunuh dirinya, Raden Purbaya yang sejak tadi menyaksikan kejadian tersebut melompat keluar dari persembunyiannya. Tunggu! Jangan lakukan perbuatan itu! Siapakah kau, bocah kecil? Siapa aku? Kukira bukanlah suatu hal yang sangat penting untuk dipertanyakan. Tapi sikap dan perbuatanmu yang tidak bedanya dengan iblis, itulah yang harus dipertanyakan. Kurang ajar. Kurmas mulutmu, bocah. Ki Pager, tolonglah aku, Ki. Setan kecil. Cepat katakan, siapa kau sebenarnya? Namaku Purbaya. Dan aku datang sengaja mencampuri urusan ini. Karena aku tidak ingin wanita itu kau jadikan kurban sembahanmu. Bangkitlah, Kakak Sancang. Terima kasih, adik kecil. Kau hebat sekali. Tapi kukira sebaiknya kau janganlah mencampuri urusan ini. Kau kelak akan mendapat susah dari Paman Pager. Dia memiliki kepandaian yang sangat hebat. Jangan khawatir, Kakak Sancang. Kau akan selamat. Orang tua itu pasti akan dapat kuusir. Cukup sudah sumber itu, bocah. Kau pun akan kubawa ke desa. Dan kelak akan kuminta pertimbangan dari Ruh Agung tentang hukuman yang harus kau terima. Ayo, ikutlah aku.
Laki-laki yang sangat dihormati dan ditakuti oleh penduduk desa Kasirpan itu segera menjulurkan tangannya, berusaha mencekal tangan Raden Purbaya. Akan tetapi, bocah yang telah cukup banyak menerima gemblengan ilmu dari berbagai tokoh-tokoh sakti tanah Pasundan itu tidak akan mudahnya ditundukkan. Segera saja, bocah pangeran itu menarik tangannya dan kemudian dengan gerakannya yang lentur, ia kembali mengelakkan serangan susulan dari Ki Guru Pager dan sekaligus membalasnya, menyodok jalan darah utama yang berada di pinggang Ki Guru Pager. Kau hebat sekali, bocah. Siapakah gurumu? Tidak perlu kau mengetahui siapa guruku. Lepaskan saja kedua orang buruanmu itu. Bocah. Kau kira dengan kepandaian yang kau miliki sekarang ini, kau dapat mengalahkan aku? Kau salah duga, bocah. Sekarang cobalah kau tahan seranganku ini. Ki Guru Pager segera saja melancarkan serangan-serangan mautnya. Angin serangannya menderu-deru di sekitar Raden Purbaya. Sesaat, Raden Purbaya melompat ke sana dan melompat ke sini, menghindarkan serangan-serangan dari Ki Guru Pager. Akan tetapi beberapa saat kemudian, aku akan mencoba mengeluarkan kelelawar sakti untuk menghadapinya. Hei, mau lari kemana kau, bocah? Aku di sini, Paman. Ayo, marilah dan hadapilah seranganku ini. Ilmu apakah itu? Tubuh bocah itu melambung tinggi ke udara dan tangannya luar biasa ganasnya. Apapun adanya, aku akan membunuhnya. Aku tidak gentar, sekalipun gurunya datang membalas dendam. Ruh Agung pasti akan melindungiku. Ki Guru Pager mencoba untuk mengembangkan serangannya. Akan tetapi, serangan-serangan ganas dan cepat dari kelelawar sakti yang dilancarkan Raden Purbaya tidak dapat ditahan lagi oleh Ki Guru Pager. Tinggalkanlah segera tempat ini, Paman, dan aku akan mengampunimu. Kau akan segera menerima pembalasan dari Ruh Agung. Ayo anak-anak, mundur. Kita kembali ke desa. Mundur. Terima kasih, adik kecil. Terima kasih atas semua pertolonganmu ini. Ayo, bangkitlah kakak Ikum, kakak Sancang. Jangan menyembah seperti itu. Ayolah, bangkit. Iya, belum saatnya anak itu disembah. Wah, kakek dan bibi, maaf, saya meninggalkan kakek karena ingin melihat keindahan sungai Cipunagara. Tidak apa, Purbaya, tidak apa. Kek, kenalkan, kedua kakak ini adalah... Kami sudah mengetahui, Raden. Kami menyaksikan semua kejadian tadi sejak Raden masih bersembunyi di semak sana. Oh, jadi kakek membiarkan saja saya menyelesaikan urusan kakak Sancang dan kakak Ikum ini tadi. Iya. Kau cukup bijaksana menyelesaikan mereka. Sekarang coba ceritakanlah apa sebenarnya yang sedang terjadi di desamu. Belum genap 1 purnama setelah lenyapnya malapetaka penculikan bayi dari Bukit Tengkorak. Tiba-tiba datang segerombolan perampok yang mengganggu desa kami. Akan tetapi berkat persatuan penduduk desa kami di bawah pimpinan ayah saya, perampok-perampok itu berhasil kami usir. Tapi beberapa hari kemudian kembali desa kami diserang oleh perampok-perampok yang memiliki kepandaian yang tinggi. Ayah saya dan juga Ki Sumut, kepala desa Kasirepan, tidak dapat mengatasinya. Dan beberapa saat desa kami dikuasai oleh para perampok-perampok ganas. Sebagian dari penduduk mengungsi ke hutan-hutan di sekitar sini.
Kemudian datang Ki Guru Pager mengusir para perampok itu. Desa kami kembali tentram. Ya. Tapi ternyata Ki Guru Pager itu adalah utusan dari setan neraka. Di desa kami menurutnya pada setiap purnama harus mempersembahkan kurban seorang gadis yang masih suci untuk sembahannya Ruh Agung yang menurutnya kini bersemayam di gua dalam hutan Bantar Gebang. Apakah sudah ada gadis yang dikurbankan pada Ruh Agung? Sudah. Seorang kawan saya telah menjadi kurban iblis sembahan mereka pada purnama yang lalu. Dan saya adalah kurban berikutnya menurut Ki Pager. Siapa yang menentukan kurban? Ki Pager? Ataukah ada orang lain lagi yang mempunyai hubungan dengan Roh Agung? Menurut Ki Pager, yang menentukan adalah Ruh Agung sendiri. Bagaimana caranya? Tadi malam di pintu rumah saya terdapat tanda telapak tangan yang seakan-akan memekar pintu rumah saya. Dan itu adalah telapak tangan dari Roh Agung, begitu? Ya, begitulah menurut Ki Pager, Kek. Siapakah kakek ini sebenarnya? Dan juga kedua anak ini, Kek? Aku adalah seorang kakek tua yang gemar mengembara. Dan kedua cucuku ini adalah Purbaya dan Cempaka. Jika kau ingin tahu juga tentang aku, ya baiklah. Kau dapat memanggilku dengan nama Kuraya, kakek Kuraya. Baiklah, Kek. Nama kakek akan saya ingat-ingat selalu sebagai penyelamat jiwa kami. Ayolah Kakang, kita segera tinggalkan desa ini. Mau kemanakah kalian? Kami hendak meninggalkan desa ini jauh-jauh. Bukankah kalian juga mempunyai keluarga di desa ini? Iya, benar adik Cempaka. Kami mempunyai keluarga. Tapi kami tidak mengikuti kehendak mereka yang begitu patuhnya terhadap Roh Agung. Tunggu dulu Kakak Sancang. Kakek, bukankah kita akan menolong mereka? Mencoba menolong penduduk desa sekitar sini dari cengkeraman orang-orang jahat. Bukankah kau mempunyai satu kepentingan di Karangsedana, Purbaya? Iya. Tapi kukira kepentinganku itu dapat ditunda beberapa saat untuk melihat-lihat keadaan di desa kedua kakak ini. Biarlah kami pergi saja. Kalian semua tidak usah repot mencari celaka di desa kami. Biarkan saja penduduk desa yang pengecut itu satu persatu mendapat celaka dari Ruh Agung. Jangan tinggalkan desa ini. Percayalah, kami akan membantu kalian dan seluruh penduduk desa ini dari Ki Pager dan pengikut-pengikutnya itu. Terima kasih adik kecil. Tapi biarlah kami tinggalkan desa ini sementara. Dan kelak kami akan mencoba mencari tahu. Jika saja desa ini kembali menjadi aman, kami akan segera kembali. Oh, begitu. Ya. Ya, baiklah. Pergilah kalian. Akan tetapi berhati-hatilah dalam perjalanan, ya. Mudah-mudahan tidak berapa lama kalian dapat berkumpul lagi dengan keluarga kalian. Terima kasih, Kek. Terima kasih, Kek. Terima kasih, adik kecil. Mari, Kakang. Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan, Purbaya? Kita mencoba menyelidiki desa itu. Oh, bagaimana caranya? Ya, tentu saja kita masuk ke desa itu. Apa kita akan masuk dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi? Kukira sebaiknya kita masuki desa itu dengan diam-diam, Raden. Kita coba pelajari dulu suasananya. Baru kemudian kita menentukan sikap. Bagus, Bi. Kukira itu adalah jalan yang terbaik yang dapat kita lakukan saat ini. Ayolah, mari kita segera menyelidikinya, Kek. Ya. Baiklah cucu. Ayo. Setelah menyusuri arah datangnya Sancang dan Ikum dan juga kelompok dari Ki Pager yang mengejarnya,
Akhirnya Raden Purbaya bersama dengan bibi dan kakeknya tiba di batas desa Kasirepan. Oh, Kek, lihatlah itu. Banyak sekali penduduk desa yang berbondong-bondong menuju lapangan itu. Iya. Agaknya sebentar lagi akan ada suatu pertemuan di tempat itu. Pastilah akan ada hubungannya dengan hilangnya Ikung. Saya kira juga demikian, Bi. Kita mendekat ke sana, Kek. Itu. Kau lihat pohon bambu di sana itu? Ayo, kita ke rumpun bambu itu. Kukira dari tempat itu kita akan dapat mendengar apa yang dibicarakan mereka. Ayo, cepat, Bi. Kakek benar. Dari tempat ini, kita mendengar cukup jelas pembicaraan mereka. Nah, lihat itu. Seseorang tengah bersiap-siap untuk naik ke atas batu besar. Pastilah orang itu adalah salah satu tokoh di desa ini. Shh, dengarkan, Bi. Dia sudah mulai bicara agaknya. Dengarlah, wahai warga desa Kasirepan. Satu peristiwa telah terjadi. Pembangkangan terhadap Ruh Agung. Tahukah kalian apakah yang akan terjadi apabila Ki Guru Pager tidak berhasil memohonkan ampun pada Ruh Agung? Kita semua akan mendapat kutuk dan bala dari penguasa hutan Bantar Gebang. Karena itu, kuharapkan kerelaan hati kalian semua untuk melaksanakan persembahan itu setiap bulan purnama. Kerelaan kalian untuk mempersembahkan anak-anak gadis kalian yang terpilih menjadi pendamping Ruh Agung. Dan Ruh Agung menjanjikan perlindungannya dan keselamatan bagi keluarga yang anaknya telah terpilih menjadi pendamping Ruh Agung. Kita telah kehilangan calon korban. Karena itu menurut Ki Pager, beberapa hari lagi Ruh Agung akan kembali menentukan calonnya. Dan untuk itu, aku harapkan kalian bersiap-siap untuk menerima kedatangannya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi pembangkangan lagi. Agar malapetaka dan musibah tidak akan menimpa desa kita ini. Nah, sekarang kalian boleh kembali bekerja seperti semula. Ada apa, Ki Surip? Aku mempunyai seorang anak gadis. Aku dapat membayangkan perasaan mereka yang akan kehilangan anaknya. Apakah kau juga berniat membangkang, Surip? Apakah kau juga akan mencoba meninggalkan desa ini jika Ruh Agung memilih anakmu sebagai kurbannya? Tidak, Ki Pager. Aku tidak berani. Akan tetapi, aku hanya membayangkan perasaan mereka yang pasti tidak berbeda dengan perasaanku. Nah, turutilah semua kehendak Ruh Agung yang aku sampaikan. Dan aku akan berusaha untuk menjaga agar anakmu tidak menjadi korban. Dan kau tetap akan menjadi kepala desa di sini selama-lamanya. Baik, Ki Pager. Akan saya patuhi semua perintah dari Ruh Agung. Nah, sekarang aku akan ke Gua Keramat untuk memohon ampun padanya. Dan tugasmu adalah menjaga desa ini sebaik-baiknya. Ingat, jika bocah yang kuceritakan tadi datang, hadapilah dengan seluruh kekuatan desa ini. Dan aku sendiri akan memohon bantuan dari Ruh Agung. Baik, Ki Pager. Entah siapa lagi yang akan dipilih oleh Ruh Agung. Mudah-mudahan saja Ki Pager akan melindungi anakku agar tidak terpilih menjadi kurban sembahan.
Sekarang apa yang sebaiknya kita lakukan, Purbaya? Kita ikuti Ki Pager ke hutan Bantar Gebang. Kau bagaimana, Cempaka? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Kukira Raden Purbaya benar, Kek. Kita ikuti saja Ki Pager itu ke hutan Bantar Gebang. Oh, gitu. Sebenarnya aku mempunyai rencana lain. Tapi, jika kalian memang menginginkan ke hutan itu, ya, ayolah. Apa rencana kakek? Katakanlah. Jika rencana kakek lebih baik, kenapa harus mengikuti kata-kata saya? Tidak apa-apa. Rencana aku itu dapat kutunda beberapa saat. Sudahlah. Sekarang ayolah kita ke hutan Bantar Gebang. Ayo, laki-laki penipu itu sudah jauh meninggalkan desa ini. Ayo, mari ku gendong kalian. Kita harus segera mengejarnya. Ayo. Sambil memondong kedua cucunya, Mamang Kuraya melesat cepat ke arah mana Ki Pager menuju. Dan beberapa saat kemudian, itu, kau lihatlah laki-laki penipu itu di depan kita. Ayo, turun. Mari kita ikuti dengan berjalan saja. Ayo. Baik, Kek. Lihatlah itu, Kek. Agaknya kita sudah sampai di tempat yang dituju. Lihat, laki-laki itu berhenti di depan gua yang disebut sebagai tempat persembunyian Roh Agung. Raden Purbaya bersama dengan kakeknya Mamang Kuraya dan bibiknya Cempaka mengintai Ki Guru Pager yang telah tiba di mulut gua yang menurutnya tempat Roh Agung bersemayam. Tapi belum lagi laki-laki yang mengaku utusan dari Roh Agung itu masuk ke dalam gua. Dari kejauhan, ia melihat dua orang wanita yang sedang berjalan mendekati gua yang dikeramatkan. Oh, lihat Raden, dua orang wanita menuju ke tempat Ki Pager. Rasa-rasanya aku mengenal wanita itu. Salah seorang dari wanita itu, aku mengenalnya. Siapa dia, Raden? Ya, siapa? Lihat itu, Bi. Yang kini sedang berbicara dengan Ki Pager, yang kulitnya kehitam-hitaman, adalah Intan Pandini. Intan Pandini, salah seorang murid dari Jelangkong Hidup. Intan Pandini. Ya, rasa-rasanya aku juga pernah mendengar nama itu. Hei, bukankah itu nama dari kekasih Paman Saka? Kekasih Paman Saka Palwaguna? Tidak mungkin, Bi. Ya, aku pasti kini. Aku mengenalnya di Bukit Tengkorak. Dan aku pernah terlibat pertempuran dengannya ketika hendak membawakan penawar racun ulat batu untukmu. Hei, celaka. Agaknya Ki Pager hendak mengganggu mereka, Kek. Ya. Ayolah, kau tolong mereka. Biar aku menunggu saja di sini. Ya. Baik, Kek. Tolong, Neng. Tolong aku. Awas adik saya. Jangan ganggu wanita itu, orang jahat. Kau lagi bocah setan. Kali ini kau telah salah melangkah. Kau telah tiba di tempat yang salah. Kau akan segera menjadi mayat di tempat ini. Siapa kau ini, bocah? Cepat kau menyingkirlah, biar aku mencoba untuk mengusir orang jahat ini. Apakah kau tidak mengenalku, Kakak Pandini? Aku Purbaya. Bukankah kita pernah bertempur? Apakah kau adalah komplotan dari orang jahat ini? Bukan. Aku bukanlah komplotan mereka, Kak. Menyingkirlah, biar aku yang akan mengusirnya. Apakah kau sanggup menghadapinya? Akan kucoba, Kak. Hei, Paman Pager, apakah kau kembali hendak mengganggu wanita ini? Bocah, jika kau memang seorang yang pemberani, ayo, susul aku. Ayo, bocah, susul aku. Jangan, adik kecil. Jangan kau mau diperdaya oleh laki-laki yang jahat itu. Aku mengerti, Bi. Biarlah, kita tunggu saja orang itu di sini. Akan kulihat apakah yang akan dilakukannya. Apakah benar kau tidak mengenal aku, Kak? Bukankah kau pernah menjadi murid dari Jelangkong Hidup? Kau tahu itu? Bagaimana kau bisa mengetahui hal itu? Aneh. Jika memang benar, mengapa kau tidak mengenalku? Aku pernah bertempur denganmu, Kak. Ketika aku mencuri penawar racun ulat batu
dari kamar jerangkong hidup? Aku tidak dapat mengingatnya. Aku tidak tahu sedikit pun yang telah terjadi dengan diriku di tempat itu. Adik kecil, siapa namamu? Purbaya, Bi. Nama saya Purbaya. Adik Purbaya. Intan adikku ini ketika berada di Bukit Tengkorak berada dalam keadaan tidak sadar. Jerangkong hidup telah memberikan cairan Plolo Sukma. Begitu. Lalu siapakah Bibi kakak ini sebenarnya? Kau bisa memanggilku dengan sebutan Bibi adik kecil. Nama saya Neng. Ya, Neng, itu saja. Lalu bagaimana Bibi bisa tahu banyak tentang Bukit Tengkorak? Ya, aku pernah terlibat urusan dengan Bukit Tengkorak. Anakku diculiknya, dan aku sempat ditawan walaupun hanya beberapa saat. Pernah ditahan? Aneh. Kapan itu, Bi? Ketika keramaian diadakan di tempat itu. Ketika Raden Purbaya sedang asik berbincang-bincang dengan Intan Pandini dan Neng, di dalam gua keramat, Ki Pager tengah kebingungan mencari seseorang. Tuan Dika, saya datang, tolonglah saya Tuan. Untuk apa kau datang kemari? Apakah kau datang membawa kesulitan? Benar Tuan, benar. Tolonglah saya Tuan, seorang bocah kecil berkepandaian tinggi berada di mulut gua ini Tuan. Seorang bocah kecil? Iya, seorang bocah kecil Tuan Dika. Dan jika Tuan berhasil mengusirnya, Tuan akan mendapatkan 2 orang gadis manis yang kebetulan berada di mulut gua ini. Ayo, usirlah dia Tuan. Tunggu dulu Pager. Apakah bocah itu bernama Purbaya? Tuan Dika mengetahuinya? Tidak, aku tidak akan mungkin menghadapinya Pager. Seorang kakek tua yang amat sakti pasti mendampinginya secara diam-diam. Tinggalkanlah tempat ini dan jangan katakan aku berada di tempat ini. Kumpulkan semua kawan-kawanmu dan anak buahmu. Bawa mereka semua kemari. Semua? Apakah saya harus mengumpulkan hingga 40 orang anak buah saya dan juga 2 kawan saya Tuan? Iya, bawa mereka semua kemari. Dengan sekian banyaknya pun, terus terang aku sangsi, apakah kita akan dapat menghadapi kakek tua itu atau tidak. Nah, cepat keluarlah. Jangan membuat mereka curiga akan adanya aku di tempat ini. Cepat pergi Pager. Baik Tuan Dika. Lihat itu adik Purbaya. Laki-laki jahat itu keluar dan melarikan diri. Hei, mau kemanakah kau, Paman Pager? Paman Pager! Mengapa kau tidak mengejarnya, Purbaya? Sudahlah, untuk apa aku harus mengejarnya? Mudah-mudahan saja, dengan 2 kali gangguanku padanya, dia akan menghentikan semua perbuatan jahatnya itu. Itu, kakekku datang. Kak Intan, Bibi Neng, kenalkan, ini adalah kakekku Mamang Kuraya. Dan ini adalah Bibi Cempaka. Bibi Cempaka? Kau memanggil gadis kecil itu Bibi Cempaka? Dan kau memanggilku Kak Intan? Bibi Cempaka memang adalah bibiku. Dia memang bibiku, keluargaku. Kak Intan, bukankah kakak mengenal Paman Saka? Kau mengenal kakak Saka Palwaguna? Siapakah kau ini? Di mana kau mengenalnya? Kami, Raden, apakah... Ceritakanlah padanya, Bi. Ceritakanlah tentang hubungan kita dengan Paman Saka Palwaguna. Ceritakanlah tentang Kakang Saka. Di mana kalian menemuinya? Saya pernah mendengar Paman Saka dan Paman Ningsewu lain membicarakan nama kakak. Mereka membicarakan tentang hubungan kakak dengan Paman Saka Palwaguna. Siapakah kalian ini sebenarnya? Paman Saka dan Paman Ningsewu lainnya pernah menolong kami. Dan kami telah tinggal bersama-sama dengannya selama beberapa bulan di Padepokan Gua Larang. Jadi, kalian adalah murid-murid dari Padepokan Gua Larang? Pantas, Purbaya memiliki kepandaian yang tinggi. Dan siapakah kakek ini? Dia adalah kakekku, Mamang Kuraya. Di manakah kalian tinggal, anak-anak manis? Kami tinggal bersama dengan guru kami, Nenek Jampi.
di pinggir kali Cipunagara. Kira-kira cukup jauh rupanya kita berjalan, Adik Intan. Kami tinggal beberapa ratus tombak dari sini. Kami menyusuri kali Cipunagara sejak sebelum tengah hari. Dan kini hari sudah hampir senja. Ayo, kita cepat kembali, Teh. Apakah kami boleh berkunjung ke tempat kalian? Tentu saja boleh. Tapi kalian jangan menceritakan pada nenek bahwa kami telah berjalan sejauh ini. Aku jamin gurumu itu tidak akan memarahi kalian. Ayolah cucu, kita berkunjung ke tempat ahli obat yang hampir tak ada bandingnya di tanah Jawa dan Pasundan ini. Jadi kalian, kakek sudah mengenal guru kami itu? Siapa yang tidak mengenal nama gurumu, anak manis? Ayolah, kita cepat ke sana. Ayo. Tapi Kek, apakah kita tidak akan memeriksa gua itu? Aku kira penghuninya sedang tidak berada di dalam gua. Jika tidak, tentu laki-laki itu telah keluar bersama-sama dengan orang-orang andalannya untuk mengusir Purbaya. Ya kan? Ayolah, kita segera tinggalkan saja tempat ini. Setelah beberapa saat berjalan, rombongan kecil itu tiba di pinggir sungai Cipunagara. Dan kemudian mereka menyusuri sungai Cipunagara. Dan ketika hari mulai gelap, mereka tiba di sebuah pondokan yang kecil tak jauh dari sungai Cipunagara. Kita sudah sampai, Kek. Tapi ingat ya, jangan katakan aku berada jauh di tempat itu. Katakan saja aku terlambat karena bertemu dengan kalian dan... Siapa itu di luar? Kalian kah itu, Neng? Intan? Iya, Nek. Ini kami datang. Maaf, Nek, kami agak terlambat. Kami bertemu dengan beberapa orang yang katanya mengenal Nenek. Siapakah kalian ini? Ada apakah kalian menemuiku? Apakah ada sesuatu yang perlu kubantu? Pantas kau sudah tidak mengenaliku lagi, Jampi. Ketika aku datang ke tempatmu dulu, ke tempat gurumu, kau tidak seperti ini. Kau bukan nenek-nenek tua seperti ini. Siapa kau ini, orang tua? Apakah kau mengenal guruku? Saat itu kau adalah seorang gadis jelita. Bukankah jika aku tidak salah lihat, saat itu gurumu mempunyai 2 murid yang cantik jelita? Saat itu kukatakan pada gurumu, jika saja aku berumur tidak jauh berbeda denganmu, aku ingin melamarmu. Siapa kau ini, orang tua? Janganlah bermain-main denganku. Aku khawatir akan berbuat lancang dan tidak sopan denganmu. Alangkah galaknya kau ini. Di manakah kini gurumu itu, Poho Sugala? Aku adalah sahabatnya. Namaku adalah Mamangkuraya. Jadi Tuan adalah Mamangkuraya, sahabat dari guru saya itu. Iya. Mari, silakan masuk. Terima kasih. Maafkan jika saya sudah berlaku kurang pantas. Saya telah bersikap tidak hormat pada seorang tokoh kenamaan dari tanah Pasundan. Kau ini mengada-ada saja, Jampi. Siapa yang kini mengenal nama Mamangkuraya? Saat ini aku sudah bukan lagi orang yang pantas dihormati, ditakuti, dan juga dipuja-puja. Aku ini hanya seorang tua yang pikun dan melarat. Siapakah mereka itu, Tuan? Ini cucu-cucuku. Mereka adalah cucu-cucuku. Ini. Sekaligus murid Tuan tentunya. Iya, benar. Tapi yang mereka dapat terima saat ini hanyalah sisa-sisa dari aji dan ilmu-ilmu yang masih belum terlupakan dari kepalaku ini.
Aku sudah jadi kakek-kakek sejak kau masih remaja, Jampi. Entah angin apakah yang membawa Tuan untuk datang kemari ini. Tahukah kau, Jampi, desa sebelahmu ini sedang dilanda malapetaka yang cukup merisaukan. Apa kau tidak mengetahuinya? Aku hidup di tempat sunyi ini hanya bersama dengan cucu-cucuku. Aku tidak pernah meninggalkan tempat ini sejak kedatanganku kembali ke tempat ini sebulan yang lalu. Iya. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah meninggalkan tempat ini. Ada apakah dan malapetaka apakah yang menimpa desa sebelahku ini? Desa Kasirepan maksudnya? Iya. Tapi tentang namanya aku tidak jelas benar. Tapi aku telah menemukan adanya cerita tentang sembahan gadis bagi ruh agung. Yang aku yakin itu hanyalah sekedar kedok untuk menipu rakyat desa yang bodoh. Dari seseorang yang mengaku utusan dari ruh agung, aku mendapat keterangan. Demikianlah, kemudian Mamang Kuraya menceritakan secara terperinci apa-apa yang diketahuinya pada Nenek Jampi. Dan kemudian setelah mendapat keterangan yang jelas, Nenek Jampi menjadi berang. Setan belang. Pastilah mereka itu komplotan dari manusia-manusia hidung belang yang bejat. Tuan Kuraya. Iya. Tuan Kuraya harus membasminya. Manusia-manusia seperti itu tidak sepantasnya dibiarkan untuk tetap hidup. Iya, benar. Kau benar. Kukira satu-satunya jalan untuk membasminya adalah memancing pemimpinnya untuk tampil. Dan untuk itu, aku mempunyai satu cara. Dengan gadis-gadis cantik yang kau miliki itu, kukira kita akan dapat memancingnya. Memancing pemimpin kelompok penipu itu. Tapi tentu saja jika kau merelakan muridmu yang cantik untuk umpannya. Bagaimana? Iya. Sayang sekali. Jika saja muridku yang satunya telah sembuh sama sekali dari lukanya. Tentu dialah yang sangat tepat untuk membantu membongkar kelompok penipu itu. Lukaku sudah cukup sembuh, Nek. Kau sudah meninggalkan kamar semedimu, Mayang? Bibi Mayangkah itu? Kau mengenalnya, bocah? Iya, aku mengenalnya. Mayang, kemarilah. Ada tamu untukmu. Oh, kau selamat, Bibi Mayang. Mengapa kau bisa berada di tempat ini? Nenek ini yang menyelamatkan aku, adik Purbaya. Nek, inilah dia anak yang kuceritakan itu. Dialah yang saat itu menyelamatkan nyawaku dari maut. Dan bahkan dia pula yang melakukan pertolongan pertama pada luka-lukaku. Anak baik. Kau beruntung sekali, Tuan Kuraya, mempunyai anak sepandai dan sebaik dia. Iya. Sudahlah, Nek. Janganlah terlalu banyak memuji saya. Bisa-bisa nanti kepala saya menjadi besar. Sekarang, saya kira lebih baik kita secepatnya memikirkan cara untuk membasmi kelompok penipu itu. Ya, adik Purbaya benar. Katakanlah, Nek, apa yang dapat saya bantu untuk membasmi kelompok itu? Kukira sebaiknya kau jangan bertindak dulu. Belum saatnya kau mempergunakan tenagamu seperti biasa. Biarlah kami mencoba cara lain saja. Apakah kau mempunyai cara lain, Tuan Kuraya? Iya. Aku mempunyai cara yang mungkin akan berhasil untuk meringkus mereka. Begini. Demikianlah, Mamang Kuraya kemudian mengatur siasat untuk sekali tepuk menggulung seluruh komplotan penipu itu. Dan keesokan harinya, di bagian lain di pinggiran sungai Cipunagara. Ya, seorang gadis muda yang cantik merangkak di pinggiran sungai Cipunagara. Pakaian wanita yang cantik itu basah kuyup dan kelihatan tubuhnya begitu lemah.
Apa itu? Ada seseorang yang memerlukan pertolongan. Oh, seorang wanita. Tolong, Pak. Apa yang telah terjadi denganmu, Non? Iya, apa? Perahu saya terbalik di tengah sungai. Perahu? Dan saya menyelamatkan diri. Iya. Dengan berpegang pada perahu kecil saya itu. Iya. Lalu? Tubuh saya sakit sekali, Pak. Terampas batu-batu sungai di hulu sana itu. Kasihan sekali kau, Nona. Ayo, ikutlah ke rumahku. Tapi apakah dia tidak akan mendapat kesulitan di desaku nanti? Mendapat kesulitan dari iblis yang berkedok nama Ruh Agung. Apa yang harus kulakukan? Pak. Iya. Sakit sekali seluruh tubuh saya ini. Nona. Baik, aku akan menolongmu, Nona. Aku akan menolongmu. Tapi aku tidak tahu jika sampai terjadi sesuatu denganmu di desaku nanti. Apa maksud Bapak? Aduh. Baiklah, aku akan menolongmu. Mudah-mudahan saja Dewata Agung akan menyelamatkan dirimu dari terkaman iblis itu. Bagaimana keadaan anak itu, Bu? Dia sudah tertidur pulas. Kenapa kau bawa anak itu kemari, Pak? Ke desa ini? Lalu apa yang seharusnya aku lakukan, Bu? Apakah aku biarkan saja anak itu menderita di pinggir sungai? Kedinginan? Kesakitan? Keadaannya sangat menyedihkan, Bu. Iya. Tapi apakah kau sadari apa yang kelak akan terjadi dengan diri anak ini di desa kita, Pak? Iya, Bu. Aku sudah menyadari. Tapi aku tidak dapat membiarkannya. Membiarkan gadis itu merangkak kedinginan dan menderita di pinggir sungai Cipunagara. Dasar pengecut. Seluruh penduduk desa ini hanyalah pengecut semua yang tidak berguna. Mana itu Ki Sureng Baca? Benteng desa Kasirepan. Bukankah dia seorang guru olah kanuragan? Mengapa dia diam saja? Jika saja aku laki-laki, jika saja aku mempunyai sedikit kekuatan, aku akan melawannya. Akan kuruntuhkan gua keramat tempat dari Ruh Agung itu. Bu. Apakah Bapak mempercayai semua bualan Ki Pager pendatang yang mengaku utusan Ruh Agung? Apakah semua yang dikatakannya itu, bualannya itu, juga perlu kita selidiki? Bagaimana jika itu benar, Bu? Kita hanya akan membentur satu kekuatan yang tidak mungkin terlawankan. Aku tidak percaya, Pak. Aku tidak percaya. Tidak mungkin Roh Agung akan menyusahkan manusia. Mereka pastilah kelompok dari manusia-manusia jahat. Manusia-manusia penipu. Suaramu jangan terlalu keras, Bu. Nanti wanita itu akan terbangun. Sudahlah, Bu. Percayalah. Suatu saat semua ini akan berakhir. Iya. Tapi kapan itu, Pak? Apakah setelah habis seluruh anak gadis di desa ini? Beberapa keluarga yang mencoba melarikan diri telah habis terbantai. Dan mayatnya kau lihat sendiri penuh dengan luka-luka bacokan. Apakah itu semua perbuatan dari Roh Agung? Entah bagaimana dengan nasib Ikum anak kita, Pak. Semoga saja Dewata memberikan keselamatan pada Ikum dan Sancang, Bu. Coba, sebentar, Bu. Kulihat keluar, Bu. Dari mana datangnya orang-orang itu? Pak, bukankah
Orang-orang itu adalah kelompok perampok yang pernah mengacau daerah kita. Desa kita, Pak. Iya, aneh. Mereka kelihatannya hanya meronda saja, tidak mengganggu. Apakah yang sedang terjadi ya, Bu ya? Aku akan menanyakan pada Ki Surit, kepala desa kita, Bu. Tunggulah, Bu. Pergilah, Pak. Tapi hati-hati. Kau jagalah anak itu, Bu. Jika ia sudah dapat bergerak, jangan biarkan ia keluar dari pintu ini. Aku pergi ya, Bu ya. Siapa? Aku, Ki Guru Pager. Suamiku sedang tidak berada di rumah ini. Bukalah. Ada yang ingin kubicarakan dengan kau juga. Baiklah, sebentar. Di manakah suamimu, Nyi? Entah, Ki Pager. Mungkin ia sedang pergi ke sungai. Tahukah kau kemana anakmu pergi? Aku khawatir akan terjadi malapetaka yang teramat dahsyat di desa ini jika anakmu tidak kembali ke desa ini, Nyai. Bagaimana saya tahu, Ki? Dia pasti akan pergi bersembunyi ke sesuatu tempat. Dan dia pasti tidak akan mau kembali jika akan terjadi malapetaka. Biarlah semua penduduk desa ini menerimanya. Karena jika Dewata Agung memang sudah berkehendak, siapa yang mampu mengatasinya? Kau tidak mau mempercayai Ru Agung, Nyai? Nyai tidak mau menyembah Ru Agung, penguasa hutan Bantar Gebang. Apapun yang terjadi pada diriku, aku tidak mungkin mengingkari kekuasaan lain selain dari Dewata Agung. Wajah Ki Pager menjadi merah padam. Ingin rasanya ia memberikan hajaran pada Nyi Sumut yang telah berani menentangnya. Akan tetapi manusia licik dan cerdik ini berusaha menahan diri. Dan ketika baru saja ia hendak melangkah meninggalkan gubuk kecil Nyi Sumut, matanya terbentur pada tubuh seseorang yang tengah terbaring di balai kayu. Siapakah ini? Aku harap Ki Pager jangan mengganggunya. Dia Sirah. Dia dalam keadaan sakit. Dia adalah salah seorang keponakanku dari desa di seberang hutan ini. Dia bukanlah penduduk desa ini. Jadi aku minta janganlah dia diganggu. Aku hanyalah menjalankan perintah darinya. Perintah dari Ru Agung. Mengapa kau timpakan kesalahan itu padaku, Nyai? Permisi. Mudah-mudahan saja Ru Agung tidak menjatuhkan pilihan pada Nyai. Nasibmu, nak. Mengapa kau sampai tiba di desa ini? Desa yang tengah dikuasai oleh manusia-manusia iblis. Kau sudah bangun, nak? Siapa ibu ini sebenarnya? Aku. Orang-orang memanggilku dengan sebutan Nyai Sumut. Nyai Sumut? Iya. Di manakah saya kini berada, Nyai? Kau kini berada di desa Kasirpan. Siapakah kau ini sebenarnya, nak? Mengapa kau bisa sampai terdampar di pinggir sungai Cipunagara? Desa Kasirpan. Agaknya aku terhanyut jauh sekali. Aku tinggal di sebuah desa yang sangat jauh dari sini, Nyai. Ketika aku sedang asik bermain-main perahu, tanpa tahu kakek dan nenekku, aku terhanyut. Dayung perahu terlepas dan aku tidak dapat lagi mengendalikan perahuku. Aku takut untuk berteriak. Aku takut kakekku mengetahui aku bermain-main perahu seorang diri. Karena itu, aku berusaha seorang diri untuk menepi. Tapi usahaku sia-sia. Di tempat yang deras, aku tidak dapat menguasai sampanku. Aku masuk ke dalam sungai. Tapi aku masih sempat meraih bibir perahu itu. Dan
Kemudian aku memeluknya. Setelah itu, aku tidak tahu lagi apa yang telah terjadi dengan diriku. Ketika aku sadar kembali, aku tersangkut di belukar di pinggir sungai Cipunagara. Kemudian suamiku menemukanmu. Jadi suami Nyai yang menolong saya? Benar, suamiku, Aki Sumut. Kini dia sedang keluar. Terima kasih Nyai, terima kasih. Saya sudah banyak menyusahkan Nyai dan Ki Sumut. Sudahlah, jangan kau pikirkan hal itu. Beristirahatlah dulu. Nanti jika kau sudah merasa kuat, kita akan memikirkan agar kau dapat kembali ke desamu. Terima kasih Nyai. Sementara itu, Ki Sumut yang dalam perjalanan menuju ke rumah kepala desa dihadang oleh seorang laki-laki yang berwajah seram di halaman rumah kepala desa. Siapakah kau? Mau apa aku datang ke rumah Ki Surip? Aku ingin bertemu dengan Ki Surip. Apa keperluanmu? Akan kubicarakan nanti dengannya. Kau tidak mau mengatakannya? Iya. Jika kau tidak mau mengatakannya, tinggalkan tempat ini. Apakah ini adalah perintah dari Ki Surip? Bahwa aku harus memberitahu urusanku? Iya, ini adalah perintahnya. Aku tidak percaya. Aku adalah sahabat beliau. Dia pasti akan menerimaku dengan cara yang tidak seperti ini. Menyingkirlah. Tua rendah, peyot. Apakah ingin kerumas mulutmu itu? Apa yang terjadi? Ada apa, Sumut? Oh, kau Ki Surip. Bolehkah aku masuk ke rumah? Mengapa tidak? Mari, naiklah kemari. Anakku sedang membuat minuman hangat. Hayo, kenapa kau diam saja di situ? Sebaiknya Aki tidak sembarang menerima tamu. Bukan tidak mungkin dia akan berbuat yang tidak pada Aki. Biarkan dia masuk. Maaf, tapi saya mendapat tugas dari Ki Guru Pager untuk menjaga keselamatan jiwa Aki. Biarkan dia masuk. Aku yang bertanggung jawab atas keselamatan diriku. Kau tidak usah terlalu repot mengurusi aku. Ki Surip yang menjadi tidak sabaran dengan sikap laki-laki kasar penjaga rumahnya, turun dari tangga dan kemudian membimbing Ki Sumut masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, laki-laki kasar yang menjaga rumahnya hanya dapat memandangnya saja. Mari, silahkan duduk, Sumut. Ada kabar apakah hingga kau kelihatan tergesa-gesa datang ke tempatku ini? Siapakah orang itu, Ki Surip? Seperti halnya engkau, aku juga tidak tahu dan tidak mengerti kenapa orang itu tiba-tiba saja pagi tadi ditempatkan di halaman rumahku. Ya, ketika aku tanyakan padanya, dia hanya menjawab atas perintah Ki Pager. Oh, apakah Aki sudah keluar hari ini? Maksudmu hadirnya kelompok manusia-manusia liar di desa kita ini? Iya, mereka adalah perampok-perampok yang dulu mengacau desa kita. Iya, aku mengerti. Aku akan menanyakan pada Ki Pager. Aku yakin semua ini adalah hasil perbuatannya. Kemarin di lapangan desa ia mengatakan agar aku meningkatkan penjagaan di sekitar desa ini. Iya. Entah mengapa, tiba-tiba saja ia mendatangkan serigala-serigala seperti itu. Apakah hanya untuk itu kedatanganmu, Sumut? Ki Surip, apakah kita akan terus saja berdiam diri seperti sekarang ini? Apakah mungkin nasib penduduk desa ini akan berubah jika kita hanya berdiam diri dan mematuhi semua perintah gila dari Ki Guru Pager? Aku tidak tahu, Sumut. Aku tidak mengerti.
Bukankah selama ini kita selalu bergantung pada Ki Sureng Baja? Bukankah dia satu-satunya orang yang paling tepat untuk kau ajukan pertanyaan itu? Iya. Tapi Aki adalah pemimpin desa ini. Tidak sedikit penduduk yang hormat dan patuh pada perintah Aki. Tapi aku tidak mengerti cara untuk menghadapi kekuatan yang sudah mengikat erat desa kita. Yang telah mengikat hampir seluruh jiwa penduduk desa ini. Ki Sumut, kau bicarakan saja masalah ini dengan Ki Sureng Baja. Aku benar-benar tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ya. Baiklah, saya akan bicarakan masalah ini pada Ki Sureng Baja. Suatu saat kami pasti sangat mengharapkan bantuan dari Aki. Selamat tinggal, Aki. Malam harinya, desa Kasirpan sangat lengang. Tidak terlihat seorang penduduk desa pun yang berlalu lalang saat matahari mulai tenggelam. Laki-laki liar yang banyak berkeliaran di jalan juga sudah mulai duduk santai berjaga-jaga di setiap sudut desa Kasirpan. Detik-detik berlalu, akhirnya malam yang sangat mencekam itu pun berganti siang. Dan di rumah Ki Sumut terjadi kegemparan. Pak, lihat kemari, Pak. Lihat, Pak. Ada apa, Bu? Ada apa? Lihat ini, Pak. Lihat, Pak. Iya. Roh Agung telah memberikan tanda di pintu rumah kita. Setan. Aku tidak akan membiarkan setan itu kembali mengganggu wanita ini. Dia adalah tamuku. Iya. Cukup sudah aku berlaku bodoh. Hingga anakku tidak lagi mempercayai diriku. Tidak, Bu. Biarlah aku mati lebih dulu sebelum anak itu menjadi calon kurbannya. Ada apa? Ada apa, Ki? Nyai, apa yang telah terjadi? Kau telah dipilih oleh Roh Agung untuk menjadi korbannya, Nak. Dipilih Roh Agung menjadi kurbannya? Iya. Ini kau lihatlah sendiri tanda yang ditinggalkannya. Mana, Nyai? Tidak salah dugaan kakek. Ini pasti perbuatan seseorang yang berniat jahat dan hendak menipu penduduk desa yang bodoh dan lemah. Entah apa maksudnya. Kau akan segera menjadi korbannya, Nak. Pak. Iya. Kau harus berusaha mengabarkan pada orang tuanya. Carilah orang tuanya. Kalian bantuan dari luar. Tenanglah, Bu. Tenang. Percayalah, aku sudah kehilangan Ikum anak kita. Kini aku tidak ingin lagi dipermainkan oleh mereka seperti dulu. Akan kutemui mereka sekarang, Bu. Tunggu dulu, Ki. Tunggu. Ada apa kau menahanku, Nak? Apakah Aki tahu siapa saya ini sebenarnya? Belum. Tenanglah, Ki. Biarkanlah saya menjadi korban untuk Roh Agung. Kau tidak mungkin aku membiarkan kau menjadi korbannya. Tidak. Benarkah Nyai dan Aki mau membantu saya? Iya, tentu saja, Nak. Aku tidak akan membiarkan engkau menjadi kurban dari Roh Agung. Aki, putri Aki, Ikum, kini telah selamat. Dia pergi meninggalkan desa ini bersama dengan kekasihnya, Sancang. Benarkah? Saya telah bertemu dengannya, Ki. Dan sayalah yang telah menyelamatkannya. Kau... Apakah kau berkata sungguh, Nona? Siapakah kau ini sebenarnya? Nama saya Cempaka. Saya sengaja datang ke tempat ini untuk mengadakan penyelidikan tentang keadaan di desa ini.
kakek saya dan beberapa orang lainnya tengah membuat persiapan lain untuk menggulung komplotan jahat ini. Dewata Agung, benarkah semua yang hamba dengar ini? Benarkah kini telah kau hadirkan seseorang untuk membasmi setan-setan ganas di desa ini? Untuk itu, saya harapkan Aki mau untuk bersikap tenang. Kita lihat saja apa yang akan terjadi kemudian. Tapi apakah kau, kakek dan kawan-kawanmu yakin akan dapat mengatasi Ki Pager? Percayalah Ki, kami akan sanggup untuk mengatasi mereka. Dan saya harap Aki dapat merahasiakan tugas saya ini. Iya, tentu nak, kami akan membantumu sekuat yang kami mampu. Kapan upacara kurban itu akan dilaksanakan, Ki? 2 hari lagi, nak. Dan besok malam kau sudah mulai dipersiapkan untuk masuk dalam upacara itu. Ya, sudahlah. Sekarang Aki dan Nyai boleh kembali bekerja seperti biasa. Saya akan beristirahat sesaat dan mungkin saya nanti akan berkeliling desa untuk mencari hubungan dengan kawan-kawan saya. Iya, baiklah, nak. Saya akan mandi dan kemudian akan kembali bekerja seperti biasa. Bagaikan debu yang tertiup angin, sebentar saja berita tentang Roh Agung telah menentukan calon kurban di rumah Ki Sumut mulai menjalar. Beberapa orang memberanikan diri untuk bertanya, siapakah sesungguhnya gadis yang dituju Roh Agung? Dan kabar itu pun segera berkembang dalam setiap pembicaraan di seluruh desa Kasirpan. Kasihan sekali Ki Sumut dan Nyai Sumut. Rupanya Roh Agung tetap memburunya. Mereka harus tetap mempersembahkan kurban bagi Roh Agung. Ya, tapi yang sial justru gadis itu. Dia hanyalah sekedar kemenakannya yang sedang berkunjung ke sini. Tahu-tahu dipilih oleh Roh Agung. Yang justru mengherankan aku, mengapa dia dapat masuk ke desa kita dengan mudahnya? Bukankah sudah beberapa keluarga di desa kita yang mencoba melarikan diri? Tapi akhirnya mereka terbunuh dan mayatnya kita saksikan sendiri di lapangan depan rumah kepala desa kita. Ya, benar juga katamu itu. Bagaimana dia dapat dengan mudahnya masuk ke desa kita? Apakah kebetulan Roh Agung tidak melihatnya? Ya, mungkin begitu. Bukankah ada beberapa di antara mereka yang tidak kita temukan mayatnya? Iya kan? Ikum dan Sancang pun tidak kita temukan. Bukankah biasanya siang hari mereka hilang? Malam atau pagi harinya sudah kita temukan mayatnya? Ya, itu yang mengherankan aku. Iya, benar itu. Tun, apakah kau sudah melihat gadis kemenakan dari Aki Sumut itu? Sudah. Aku sudah melihatnya. Orangnya, wah, cantik. Tunggu. Kau lihat itu. Ada seorang wanita pengemis menuju ke warung ini. Siapa dia? Aneh. Bagaimana dia bisa masuk ke desa kita ini? Permisi. Bisakah kalian menunjukkan rumah Ki Sureng Baja? Ki Sureng Baja. Siapakah kau ini? Bagaimana kau bisa tiba ke desa kami ini? Nama saya Intan Pandini. Saya hendak bertemu dengan Ki Sureng. Aku tanya, bagaimana kau bisa sampai ke desa ini? Apa maksud Tuan? Datang ke desa ini? Iya. Aneh. Ya tentu saja saya melalui hutan Bantar Gebang. Oh ya, mungkin maksud Tuan apakah saya datang melalui sungai? Jadi kau melalui hutan itu seorang diri? Iya, seorang diri. Apakah kau tidak menemui kesulitan di hutan itu?
Dewata masih melindungi saya, Tuan. Sedikit pun saya tidak mendapatkan hambatan. Aduh, aneh sekali. Apakah Roh Agung sudah tidak berada lagi di sekitar desa ini? Apakah mungkin demikian? Tuan, di manakah tempat tinggal Ki Sureng Baja? Apakah Tuan tidak mengetahuinya? Oh, tahu. Kami mengetahui di mana Ki Sureng Baja tinggal. Itu, kau lihat. Di pohon besar di ujung sana, kau dapat berbelok ke kanan, dan beberapa puluh tombak, kau akan dapat menemukan rumahnya yang memiliki halaman luas. Terima kasih, Tuan. Saya akan segera menemui Ki Sureng. Hei, siapakah dia? Apakah dia adalah sanak keluarga dari Ki Sureng? Jika melihat pakaian yang dikenakannya, kukira tidak mungkin. Wanita itu cantik sekali. Bukan tidak mungkin dia yang kelak akan menjadi kurban Roh Agung jika tidak segera kembali pergi dari sini. Ki, kau hitung semua yang kumakan. Besok aku akan selesaikan. Ayo, mari kawan. Aku juga akan kembali ke kebun. Ayo. Beberapa saat kemudian, warung kecil tempat berkumpul penduduk desa yang kelelahan bekerja menjadi sunyi kembali. Akan tetapi, di sudut warung kecil itu sejak tadi, tanpa mereka sadari, seorang laki-laki yang mengenakan caping yang menutupi wajahnya memperhatikan semua pembicaraan mereka. Dan ketika warung itu menjadi sepi, ia kemudian meninggalkan warung kecil itu. Keledai-keledai bodoh. Apa saja yang dilakukannya di hutan itu? Kenapa sampai ada orang yang berhasil lolos dari pengamatan mereka? Siapakah gadis itu sebenarnya? Siapapun dia, wanita yang cantik jelita itu harus segera kudapatkan. Harus. Tapi tidak mungkin, Tuan Dika. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Aku menginginkan gadis itu. Segera siapkan keperluannya. Lusa gadis itu sudah harus berada di tempat ini. Tapi kita telah menentukan pilihan, Tuan. Bagaimana mungkin kita akan menggantikannya? Aku tidak mau tahu. Aku telah melihat gadis itu. Dan aku inginkan dia. Perintahkan Ki Balung Gede untuk memberikan tanda itu. Baiklah, Tuan Dika. Tapi bagaimana dengan gadis yang telah lebih dahulu kita jadikan calon kurban? Terserah padamu. Apakah kau ingin membatalkan atau hendak membawa dua-duanya padaku? Atau kau ingin merampasnya dan membunuh seluruh keluarganya seperti yang biasa kau lakukan? Aku tidak mau tahu. Baiklah, saya akan mencoba untuk melakukan perintah Tuan Dika. Tuan Dika, kami membawa seseorang yang mengaku utusan dari Indraprasta. Utusan dari Indraprasta? Bawa kemari menghadapku. Baik, Tuan. Utusan dari Indraprasta. Benar, Tuan Dika. Dari Ki Prabangkara, saya mendengar bahwa semua kekuatan kita sebentar lagi akan ditarik untuk keperluan Indraprasta. Dan semuanya akan menerima imbalan jika urusan itu selesai. Kau kira untuk apa dia menempatkan aku sebagai pemimpin kelompok golongan hitam di sekitar Bantar Gebang hingga ke hutan Loyang? Aku telah tahu semua persiapan itu. Inilah dia orangnya, Tuan. Apakah saya kini sedang berhadapan dengan Tuan Dika Anggara, pemimpin kelompok pejuang sekitar hutan Bantar Gebang dan hutan Loyang? Kau benar. Siapakah kau ini? Dan apa keperluanmu mencariku? Saya adalah utusan dari Ki Surah untuk menyampaikan berita tentang persiapan gerakan besar. Inilah suratnya. Tuan dapat mengetahui sejelas-jelasnya dalam surat ini. Ya, aku mengerti. Katakan pada Ki Surah, aku akan segera melaksanakan semua perintahnya. Apakah Ki Prabangkara sudah mengetahui semua berita ini? Saya kira hari ini juga Ki Prabangkara sudah mengetahui. Kami diperintahkan mengabarkan secara serentak. Jika sudah tak ada lagi yang perlu Tuan sampaikan pada Ki Surah,
Saya segera akan meninggalkan tempat ini, Tuan. Iya, kukira cukup. Aku sudah mengerti. Kau boleh kembali. Baiklah, Tuan. Saya permisi. Sementara itu, gadis manis yang berpakaian compang-camping itu tiba di tempat Ki Sureng Baja. Dan orang tua yang dikenal sebagai benteng desa Kasirepan menerima gadis itu dengan ramah tamah. Mari, silakan masuk. Terima kasih, Tuan. Ayo, duduklah. Dan ceritakanlah maksud dari kedatanganmu. Siapakah kau ini? Dan apa maksudmu mencariku? Saya datang kemari semata-mata adalah hendak mencari perlindungan. Perlindungan? Apa maksudmu? Dari beberapa penduduk, mereka mengatakan bahwa desa ini sangat berbahaya bagi seorang gadis seperti saya. Dan untuk itu, dari beberapa orang penduduk, saya disarankan untuk menemui Ki Sureng dan meminta perlindungan dari Aki. Tentang bahayanya desa ini bagi seorang gadis, itu benar. Tapi tentang mencari perlindungan dari aku, orang itu benar-benar keterlaluan mempermainkan dirimu dan juga diriku. Apa maksud Aki? Aku tidak memiliki kepandaian yang cukup untuk melindungimu. Jadi dengan begitu, Aki menghendaki saya keluar dari rumah ini? Aki tidak bersedia memberi perlindungan pada saya? Bukan begitu maksudku, anak manis. Aku mempersilahkan kau untuk tinggal di rumahku. Tapi jika terjadi sesuatu, aku tidak dapat bertanggung jawab atas keselamatanmu. Iya, baiklah jika begitu. Nona, sebenarnya di manakah tempat tinggalmu? Dan di mana kedua orang tuamu? Apakah kau sudah tidak mempunyai orang tua lagi? Saya tidak memiliki seorang sanak pun. Tapi saya mempunyai seorang sahabat yang baik. Seorang bocah kecil. Tapi kini ia telah hilang entah kemana. Oh, jika begitu, kau beristirahatlah, Nona. Kelihatannya kau lelah sekali. Terima kasih, Ki Sureng. Terima kasih atas semua kebaikan Aki. Mau kemanakah kau, Cempaka? Sebentar, Nyai. Saya akan melihat-lihat di luar. Tapi di luar berbahaya sekali. Sejak tadi aku lihat banyak laki-laki jahat yang berkeliaran. Tidak apa, Nyai. Percayalah, saya akan dapat menjaga diri. Nyai, kuncilah pintu ini. Saya akan kembali sebelum tengah malam. Baiklah. Tapi berhati-hatilah, Cempaka. Ya. Saya pergi, Nyai. Suasana desa ini demikian sepinya. Padahal matahari baru saja terbenam. Akan kucoba untuk menyelidiki seluruh bagian desa ini. Menurut kakek Intan Padinis yang tadi sudah memasuki desa dan menuju ke rumah Ki Sureng Baja, ayah dari Sancang. Dari Nyai Sumut, aku mendapat keterangan bahwa rumah Ki Sureng Baja tidak jauh dari sini. Akan kucoba mengikuti petunjuk arah yang diberikannya. Bagaimana aku dapat menemukan rumah Sureng? Aku sama sekali tidak mengenal desa ini. Apalagi dalam malam gelap seperti ini. Hei! Ada bayangan seseorang tidak jauh di depanku. Akan kulihat apa maunya bayangan itu. Aku yakin pastilah bayangan itu bermaksud jahat. Langkahnya cepat sekali. Kelihatannya dia tidak merasa takut ataupun khawatir bertemu dengan para peronda. Aku tidak boleh sampai tertinggal. Dia melompati pagar halaman rumah besar itu. Apa maunya orang itu? Agaknya dia hendak memasuki rumah itu. Apa maunya orang itu? Dia tidak segera menutup pintu itu. Akan kucoba untuk mendekati. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukannya.
kegelapan malam, Cempaka melihat tubuh laki-laki yang berada di depan pintu rumah besar itu bergetar. Dan kemudian tangan laki-laki itu terangkat setinggi dada. Dan kemudian perlahan-lahan tangannya ditempelkan pada daun pintu. Dan sesaat kemudian Cempaka dapat melihat dari kejauhan asap tipis yang timbul dari pintu rumah besar itu. Dan kemudian dengan hati-hati bayangan itu kemudian meninggalkan rumah besar itu dan kemudian menghilang di kegelapan malam. Bodoh aku. Kenapa aku membiarkan bayangan itu menghilang? Aku akan mencoba mengikutinya. Mudah-mudahan belum terlambat. Mau kemana kau anak nakal? Kakek? Apakah ada aturan untukmu untuk berkeliaran di tengah malam seperti ini? Kakek? Maaf, Kek. Saya merasa bosan berpura-pura sakit dan berbaring, dan kemudian menunggu saat upacara itu. Jika begitu caramu, tentu kita tidak akan dapat menggebuk seluruh kelompok penipu itu. Apa sih susahnya, Kek? Kita tangkap saja mereka satu persatu, dan kemudian kita obrak-abrik sarang mereka di gua keramat. Itulah cucu. Dengan cara seperti itu, aku yakin kita tidak akan dapat menggulungnya. Gua yang kecil itu pastilah bukan sarang mereka yang sesungguhnya. Dan jika kita menyerang gua itu saat ini, kita tidak akan menemukan pemimpinnya. Nah, bersabarlah. Bukankah tidak lama lagi upacara itu? Benar, Kek. Lusa, upacara itu dimulai. Nah, berarti sebentar lagi tugas kita akan selesai. Kek, di mana Raden Purbaya sekarang? Itu dia. Dia sudah bersiap-siap untuk memasuki rumah Ki Sureng Baja. Oh, jadi ini adalah rumah Ki Sureng Baja. Lalu, untuk apa Raden Purbaya ke sana? Aku khawatir melepaskan Intan Pandini seorang diri. Akan lebih aman dia ditemani oleh Purbaya. Dan kukira Purbaya cukup cerdik untuk membantu Pandini membangun semangat Ki Sureng Baja. Saya khawatir rencana yang kakek jalankan itu justru akan menyusahkan penduduk desa yang bodoh-bodoh ini, Kek. Dan bukan tidak mungkin akan dapat terjadi pertumpahan darah yang cukup banyak di tempat ini, Kek. Iya, memang. Tapi itu adalah resiko mereka, Cempaka. Mereka harus mampu menjaga dan mempertahankan hak mereka sendiri, sekalipun harus mengorbankan nyawa. Kita akan membantu sekedarnya, dan mereka harus berusaha mengatasi sendiri. Mudah-mudahan Intan akan berhasil membangun semangat Ki Sureng. Sudahlah, kau kembali saja, Cempaka. Kedua orang tua tempat kau tinggal tentu akan cemas memikirkan kepergianmu. Baiklah, Kek, saya kembali. Sementara itu, Raden Purbaya yang ditugaskan untuk menemani Intan Pandini perlahan-lahan berayap mendekati pintu rumah Ki Sureng Baja. Dan beberapa saat kemudian, setelah memperhatikan tanda telapak 5 jari yang hangus membakar pintu kayu, Raden Purbaya kemudian mengetuk pintunya. Sampurasun! Sampurasun! Rampes! Siapakah kau bocah kecil? Nama saya Purbaya. Apakah ini adalah rumah Paman Sureng Baja? Ya, benar. Untuk apa kau mencariku? Dari penduduk desa ini, saya mendapat keterangan bahwa sahabat saya Intan Pandini berada di tempat Paman Sureng. Ya. Benar. Kawanmu itu ada di sini. Mari, masuklah. Terima kasih, Paman. Intan, ini ada kawanmu datang mencari. Kau Purbaya? Nah, bicaralah kalian. Aku akan ke dalam. Terima kasih, Tuan Sureng Baja. Kau pun telah dipilihnya, Kak Intan. Apa maksudmu? Telapak api itu sudah berada di pintu rumah Ki Sureng Baja. Sejak kapan tanda itu berada di sana? Baru saja aku menyaksikan seseorang yang melakukannya. Apakah nenek ada di sekitar sini? Aku tidak tahu di mana nenekmu berada. Aku kemari bersama dengan kakekku. Baiklah, jika demikian, aku akan segera bertindak. Aku akan menyampaikan tanda itu pada Ki Sureng. Kau mau kemana, Kak? Kau tunggu di situ. Tolong! Ada orang!
Apa yang terjadi, Intan? Ada orang di depan pintu. Dia lari ke sana. Kau tunggulah di sini. Aku akan mengejarnya. Aku terpaksa mendustainya. Habis, aku tidak melihat jalan lain untuk menyampaikan tanda di pintu ini. Tapi kau keterlaluan sekali. Kau tidak mengatakan padaku tidak berteriak seperti itu. Aku benar-benar terkejut tadi. Sudahlah Purbaya, sebentar lagi mungkin Ki Sureng akan kembali. Kau benar, Kak. Itu, aku sudah melihat bayangannya kembali kemari. Aku harus berpura-pura lagi. Aku tidak berhasil menemukan orangnya. Apakah kau lihat itu? Agaknya orang itulah yang membuat kekacauan di desaku. Apa maksud Tuan? Kau terus di sini, Intan. Apapun yang akan terjadi dengan dirimu, aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun juga yang mengganggu dirimu. Apa Tuan Sureng? Sudahlah. Kalian masuklah. Nanti kalian akan tahu sendiri. Ayo. Ki Sureng. Siapakah itu? Aku Ki Sumut. Oh, kau Sumut. Ada apa kau datang malam-malam seperti ini? Aku. Ayolah. Kau masuk sajalah dulu. Kita bicara di dalam. Kebetulan sekali kau datang, Sumut. Aku pun ingin membicarakan sesuatu denganmu. Ayo, duduklah. Aku juga mempunyai sesuatu untuk dibicarakan, Ki. Apa itu, Sumut? Tentang keadaan desa kita ini. Tentang ruh agung yang kukira hanyalah isapan jempol saja. Keduanya pun asik berbincang. Tapi tanpa mereka sadari, di balik dinding rumah Ki Sureng, dua bayangan hitam sedang mengintai gerak-gerik mereka. Kak, ada dua orang yang sedang mengintai rumah Ki Sureng. Apakah kau dapat mendengarnya? Iya, Kak. Aku mendengar desa nafas dan langkah dua orang di sudut sana. Tak jauh dari dua orang yang sedang berbincang itu. Itu, lihat, Kak. Rupanya Ki Sureng juga sudah menyadari keadaan. Hei, di sana, yang berada di luar. Jika kalian akan bertemu dengan aku, Ki Sureng Baja, masuklah kemari. Jangan seperti tikus busuk yang mengintip-intip. Agaknya cukup tajam juga telingamu, sobat. Tidak salah orang-orang memberikan julukan benteng desa Kasirepan padamu. Manusia busuk. Ada apa kau datang ke tempatku? Kau harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatanmu itu. Aku tidak terima kau merusak jendaku seperti itu. Aku justru akan mempertanggungjawabkan pada pimpinanku bahwa malam ini aku membunuh orang tua kurus kering itu. Apa urusanmu dengan sahabatku ini? Orang itu telah menghinaku di halaman rumah kepala desa tadi pagi. Untuk itu, aku harus memberinya hajaran. Dan lagi, karena rencana kalian itu, aku harus memberikan hajaran padamu juga, Tuan Sureng. Kebetulan kau datang, manusia busuk. Aku sudah memutuskan untuk membasmi kalian semua. Atau mati di desaku ini. Hai Sombak, selesaikan segera manusia sombong itu. Baik, Kakang. Menyingkirlah, Sumut. Biar aku selesaikan manusia busuk ini. Mampus kau orang tua. Sombak. Sombak. Setan iblis. Kau bunuh orang tua. Laki-laki berbaju hitam yang menjadi kakang dari laki-laki yang bernama Sombak menyerang Ki Sureng Baja dengan membabi buta. Ki Sureng Baja yang dikenal sebagai benteng desa Kasirepan melayani serangan laki-laki pendatang itu dengan hati-hati. Aku harus membantu Ki Sureng. Kita memerlukan
pertolongan, barulah kau boleh turun tangan. Lihat itu, Kak. Agaknya Ki Surung bisa mendesak itu. Lihat itu. Awas ke orang tua. Aku akan segera membalaskan semua ini. Aku sudah memutuskan untuk melakukan gerakan. Dan kau sudah tahu semua itu. Jadi kau tidak akan mungkin kubiarkan berlalu dalam keadaan hidup-hidup manusia busuk, perampok hina. Jadi kau akan membunuhku. Kau akan membunuhku. Itu adalah satu-satunya jalan bagi keselamatan seluruh penduduk desa ini. Aku tidak melihat jalan lain. Bersiaplah untuk mati. Kau akan mendapat hukuman yang teramat berat, orang tua. Kau akan menyesal jika sampai membunuh aku. Semua kawan-kawanku tahu kepergianku kemari. Lepaskan aku, dan aku akan memohonkan ampun bagimu nanti. Kau saat ini tidak sedang berhadapan dengan seorang anak kecil yang bodoh. Bersiaplah untuk mati. Ampun, jangan bunuh aku. Jangan lakukan itu. Mampus kau perampok jahat. Ki Sureng Baja tanpa ragu-ragu melancarkan pukulan mautnya pada laki-laki pengacau desa Kasirpan. Keringat mengalir dari seluruh tubuh laki-laki itu. Ia sudah tidak melihat lagi harapan untuk hidup. Nah, para pendengar sekalian, apakah Ki Sureng Baja akan membunuh anggota perampok pengacau desanya? Apakah akan segera terbuka pertempuran antara penduduk desa Kasirpan dengan anggota perampok yang berkedok penjaga desa? Dan bagaimanakah dengan kisah tokoh-tokoh kita di desa Kasirpan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Baba Tanah Leluhur ini dalam episode ke-7, Gemelut Hati Sang Pendekar. Sampai jumpa.